Dewa Perang Ye Shikai. Bab 396. Menghadapi keterikatan Su Han yang tidak masuk akal, Ye Shikai dengan cerdas memilih untuk menyerah, kalau tidak ada alasan lain, karena gadis kecil ini hampir memanjat kepalanya, dan Su Qingyu sedang menonton dalam diam di sampingnya. Jika terus begini, dia mungkin akan meledak. Baiklah, pelatih, aku tidak akan mengganggu kencanmu dengan istrimu. Ingat perjanjian kita. Su Han gembira seolah-olah dia telah menerima uang tahun baru. Dia melepaskan tangannya dan berlari dengan gembira. Siapa namanya? Nada bicara Su Qingyu sedikit dingin. Meskipun dia telah mendengar penjelasannya, dia agak cemburu. Lagi pula, tidak ada wanita yang senang melihat wanita lain berciuman dan memeluk pria yang dicintainya. Untungnya, Su Qingyu sangat bijaksana dan tidak kehilangan kesabaran. Dia hanya meninju Ye Shikai 2 kali dengan ringan. Su Han. Ye Shikai berkata dengan canggung. Titik. Menjelang sore, matahari terbenam telah mewarnai sebagian besar awan menjadi merah, dan keduanya saling melengkapi. Keduanya meninggalkan taman hiburan dan duduk dengan tenang di sebuah bangku. Su Qingyu menyandarkan kepalanya di bahu Ye Shikai. Keduanya menyaksikan matahari terbenam yang merah jatuh ke laut dalam diam. Ketika sinar cahaya terakhir tenggelam di bawah permukaan laut, itu juga berarti datangnya malam. Orang-orang zaman dahulu hidup dari matahari terbenam hingga beristirahat, tetapi di kota pelabuhan, inilah saatnya kehidupan malam dimulai. Ye Shikai dan Su Qingyu berjalan bergandengan tangan di jalan. Banyak sekali rekan pria yang menatap penuh nafsu ke arah mereka, tapi Ye Shikai tidak begitu ceroboh. Dia memeluk Su Qingyu dalam pelukannya dan menyatakan kedaulatannya. Tiba-tiba, Su Qingyu berhenti. Di depannya ada toko jam tangan. Qingyu, ada apa denganmu? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat toko jam di depannya, dia sepertinya teringat sesuatu dan wajahnya tampak sedikit serius. Terakhir kali di kota Hong Kong, karena pertengkaran antara keduanya, Ye Shikai jarang kehilangan kesabarannya, yang sangat menyakiti Su Qingyu. Jam tangan yang ingin dia berikan kepada Ye Shikai juga rusak. Kali ini, Su Qingyu ingin menebus penyesalan ini. Sayang, aku lupa memberimu jam tangan itu terakhir kali, jadi aku akan membelikanmu satu lagi kali ini. Su Qingyu berkata dengan tegas. Dia melihat arloji senilai beberapa ratus yuan di pergelangan tangan Ye Shikai, dan sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Luo Shiki pernah memberinya jam tangan senilai jutaan, tetapi untuk menghindari kecurigaan, Ye Shikai melepas jam tangan itu dan menyimpannya di sisinya. Maka belakangan, ia kembali mengenakan jam tangan biasa seperti yang dikenakannya pada awalnya. Kenapa? Kau ingin aku membantumu melepaskannya? Su Qingyu tersenyum licik dan berkata ringan. Baiklah, karena istriku begitu antusias, bagaimana aku bisa menolaknya? Melihat Su Qingyu bertekad untuk membeli jam tangan itu, Ye Shikai tidak lagi menolak. Dia melepas jam di pergelangan tangannya dan memasukkannya ke dalam saku. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Begitu saya memasuki pintu, seorang petugas berpakaian jas dan dasi datang menghampiri saya dan berkata dengan sopan. Belikan dia jam tangan. Su Qingyu tersenyum sedikit. Baiklah, silakan ikuti saya. Petugas itu dengan sopan membawa keduanya ke bagian jam tangan pria, di mana ratusan jam tangan indah ditumpuk dengan rapi, berkilauan, dan tak terhitung jumlahnya. Su Qingyu memperhatikan mereka satu persatu dengan sangat teliti. Dia akan mengambil yang dia sukai dan meletakkannya di tangan Ye Shikai untuk perbandingan. Bahkan pegawai di sebelahnya pun menunjukkan rasa iri dan cemburu. Dengan istri peri yang merawatnya dengan penuh perhatian, apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami? Ye Shikai tidak begitu bagus. Pergi berbelanja dengan seorang wanita adalah siksaan baginya, jadi dia hanya mencari kursi untuk duduk dan memperhatikan Su Qingyu memilih jam tangan dalam diam. Apa pendapatmu tentang jam tangan ini? Akhirnya, pandangan Su Qingyu tertuju pada arloji di tengah. Bodi jam tangan berbahan perak murni tampak sangat sederhana namun anggun. Dibandingkan dengan jam tangan yang dibeli Luo Shiki, jam tangannya kurang terang dan lebih sederhana. Di bagian tengah pelat jam terdapat berlian yang berkilauan. Nona, selera Anda bagus. Jam tangan ini adalah yang paling populer. Pasti sangat cocok dengan temperamen suami Anda. Seorang pegawai terus memujinya. Meski tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya unsur membanggakan, secara keseluruhan, jam tangan ini memang merupakan produk bagus. Su Qingyu melihat harganya. 580.000 adalah jumlah uang yang sangat besar bagi orang biasa. Qingyu, lupakan saja. Aku tidak menghargai hal-hal ini.
Alis Yesikai sedikit mengencang. Terlahir dalam keluarga miskin, ia tidak memiliki tujuan mutlak untuk mencapai kehidupan berkualitas tinggi. Sampai batas tertentu, kekayaan yang dikuasainya tidak kalah dengan taipan manapun di dunia, tetapi kehidupannya masih sangat biasa-biasa saja. Apalagi identitasnya saat ini masih seorang pekerja kera putih, dan agak canggung baginya untuk mengenakan jam tangan semahal itu. Tidak, yang ini. Su Qingyu berkata dengan tegas, mengeluarkan kartu kredit dari tasnya dan menyerahkannya kepada petugas. Pertama, jam tangan ini merupakan tanda cintanya dan harganya pun sesuai dengan kemampuannya. Kedua, itu hanya karena sedikit mentalitas perbandingan. Jam tangan yang diberikan Luo Shiki kepada Yesikai bernilai lebih dari 1 juta yuan, dan sebagai istri sahnya, dia tidak bisa memberikannya begitu saja. Ya, sebenarnya, selama itu hadiah darimu, aku sangat menyukainya. Tidak ada hubungannya dengan harga. Melihat Su Qingyu begitu bertekad, Yesikai juga samar-samar berpikir bahwa itu mungkin karena Luo Shiki. Su Qingyu juga orang yang sombong sampai ke akar-akarnya. Dia tidak bisa tunduk. Menghadapi Luo Shiki, saingan cintanya, dia tidak pernah mundur. Saya sudah membelinya. Lagi pula, uang Anda yang dibelanjakan. Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Dia baru saja menerima 30% saham Wu Group dari Yesikai. Bagaimana mungkin dia merasa buruk hanya karena sebuah jam tangan? Yesikai terdiam, tetapi menurut adat istiadat tradisional, adalah normal bagi seorang pria untuk mendapatkan uang untuk menafkahi istrinya. Sekarang dia hanya bisa berpikir seperti ini untuk menghibur dirinya. Biarkan aku membantumu memakainya. Su Qingyu mengambil arloji itu, mengangkat tangan kanan Yesikai, dan dengan lembut meletakkannya di pergelangan tangannya. Dia tampak lemah lembut dan berbudi luhur, sosok istri dan ibu yang baik. Setelah kembali ke villa dan mandi, Yesikai melihat Su Qingyu berbaring di tempat tidur dengan piyama kasa putih, memegang buku di tangannya dan membacanya dengan serius. Melihat Yesikai keluar dari kamar mandi, Su Qingyu perlahan menutup buku dan meletakkannya di meja samping tempat tidur di sampingnya. Gadis yang bernama Su Han hari ini, mungkinkah dia putri dari grup Su? Su Qingyu dengan ramah membantu Yesikai mengangkat sudut selimut dan berkata dengan santai. Ya, itu dia. Sekilas kecurigaan terpancar di mata Yesikai, lalu dia mengangguk. Kapan kalian bertemu? Tidak lama setelah Anda meninggalkan kota Hong Kong. Yesikai berkata setelah berpikir sejenak. Dia adalah putri dari keluarga kaya. Bagaimana Anda mengenalnya? Su Qingyu berbalik menghadap Yesikai, ekspresinya sedikit serius. Bab 397. Aduh, sungguh malang nasibku. Aku akan menangis jika aku terlalu banyak bicara. Berbicara tentang ini, Yesikai benar-benar tertekan. Awalnya dia hanya ingin melakukan tindakan keberanian, sederhana, di kedai makanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah itu, Su Han akan mengandalkannya. Setelah menceritakan seluruh pengalamannya kepada Su Qingyu, dia merasa takjub. Ia tak menyangka adegan sang pahlawan menyelamatkan si cantik akan terulang lagi. Saya juga tahu sesuatu tentang keluarga Su. Nada bicara Su Qingyu tiba-tiba menjadi serius. Sebelumnya dia baik-baik saja, tetapi begitu nama keluarga Su disebut, wajahnya berubah serius. Mengenai hal ini, Yesikai tiba-tiba teringat bahwa Luo Shiki tampaknya sangat waspada terhadap keluarga Su, tetapi apa yang terjadi? Grup Su memiliki alias lain di dunia bisnis kota Hong Kong. Su Qingyu berkata secara misterius. Apa aliasnya? Dun Cleostes. Ekspresi Su Qingyu sangat serius, seperti saat dia sedang bernegosiasi, tanpa ada rasa santai. Apa artinya ini? Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dun Cleostes adalah makhluk yang mengerikan di zaman dahulu. Ukurannya sangat besar dan memiliki daya hancur serta daya gigitan yang sangat besar. Saat makan, ia seperti pusaran air yang akan menarik semua makhluk hidup ke dalam perutnya, tidak menerima apapun. Ekspresi Su Qingyu agak tidak wajar, dan dia tampaknya sangat takut pada keluarga Su. Jadi, grup Su seperti Dun Cleostes, di mana ikan besar memakan ikan kecil, kata Yesikai. Benar sekali. Grup Su baru saja hadir di Hong Kong dalam waktu yang sangat singkat, dan anggota keluarganya sangat sedikit. Namun, begitu muncul, ia seperti Dun Cleostes, terus-menerus melahap mangsa yang lebih kecil darinya, lalu terus-menerus membesar. Hanya dalam beberapa dekade, Grup Su telah dikenal sebagai salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Hong Kong. Su Qingyu melanjutkan. Dari uraiannya, Yesikai juga memiliki pemahaman umum tentang Grup Su. Qingyu, saya tidak tahu banyak tentang masalah bisnis.
Bagaimana grup Su bisa melakukan penggabungan yang sangat besar? Ye Shikai berbaring dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Inilah poin pentingnya. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Su telah berkembang semakin cepat, dan hampir menjadi perusahaan terbesar di Hong Kong. Su Qingyu melanjutkan. Operasional suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari operasi normal rantai modal. Jika rantai modal putus, maka bagaikan bangunan tanpa fondasi. Bahkan perusahaan besar pun akan hancur. Lalu, jika Su mengambil alih begitu banyak perusahaan, bukankah itu akan membutuhkan arus kas yang sangat besar? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengikuti kursus pelatihan Profesor Blair di Yanjing, ia memperoleh pemahaman mengenai penggabungan perusahaan. Meskipun ia tidak begitu ahli dalam hal itu, ia juga memahami prinsip bahwa seseorang harus makan sedikit demi sedikit, dan penggabungan perusahaan memerlukan kehati-hatian yang lebih tinggi lagi. Meski begitu, kecepatan akuisisi yang dilakukan Su luar biasa cepat, seakan-akan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Su Qingyu menunjukkan ekspresi terkejut, sementara Ye Shikai bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah grup Su juga memiliki fungsi sebagai mesin cetak uang? Tentu saja tidak. Mungkinkah keluarga Su diam-diam terlibat dalam beberapa bisnis yang mencurigakan? Ye Shikai bertanya ragu-ragu. Namun kantor kejaksaan di Gancheng tidak dapat menemukan jejak mereka. Latar belakang mereka sangat bersih dan normal. Tidak ada bukti kejahatan apapun. Su Qingyu tampak sedikit kecewa dan bingung saat berbicara. Haha, ada banyak cara untuk menyembunyikan kejahatan. Mungkin mereka belum menemukannya. Ye Shikai berbaring dengan nyaman di tempat tidur dan mencondongkan tubuh ke arah Su Qingyu seolah-olah memanfaatkannya. Hei, kemarilah sebentar. Su Qingyu merasakan seseorang menyentuh betisnya. Dia dengan hati-hati menarik betisnya, lalu mendorong Ye Shikai dengan keras. Istriku, kita kan sudah bersuami, kenapa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu? Ye Shikai berkata dengan sedikit tertekan. Aku belum siap, bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Su Qingyu meringkukkan tubuhnya, sedikit gemetar, dan menutupi kepalanya dengan selimut. Nada suaranya terdengar malu-malu. Seperti yang diharapkan, dia masih sangat konservatif dalam hal ini. Mungkin karena misofobia mentalnya, Su Qingyu ingin menyelamatkan seks pertamanya untuk malam pernikahan. Aku tidak akan memaksamu. Ye Shikai mendesah pelan, dan mencondongkan tubuh sedikit ke satu sisi, sengaja menjaga jarak dari Su Qingyu. Sayang sekali di sebelahnya ada wanita cantik yang berbaring tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Betapa menyenangkannya itu, tetapi Ye Shikai tidak akan memaksakan diri padanya, karena ini akan meninggalkan bayangan psikologis pada Su Qingyu. Saya minta maaf. Tidak lama setelah mematikan lampu, Ye Shikai tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk pinggangnya, dan gumaman Su Qingyu terdengar di telinganya. Qingyu, jika aku adalah tipe pria yang akan berhubungan seks dengan wanita manapun yang ditemuinya, apakah kau akan tetap menyukaiku? Aku menghormatimu, bukan hanya karena kewajaran seorang pria, tetapi juga karena aku adalah suamimu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Wanita Tionghoa konservatif, tidak seperti wanita asing yang terbuka. Su Qingyu pada hakikat masih seorang wanita yang sangat tradisional. Ini bukan sikap sok penting, tetapi lebih kepada tipe wanita santai yang lebih mungkin dibicarakan di belakangnya. Suamiku, kapan kita akan melangsungkan pernikahan? Su Qingyu menenangkan diri, lalu memeluk pinggang Ye Shikai dan berkata lembut. Baiklah, saat kita kembali ke Yanjing, kita akan mencari waktu luang dan menelepon semua saudara dan teman kita. Ye Shikai mengangguk dalam kegelapan, lalu mengucapkan kata demi kata, Qingyu, aku bersumpah akan memberimu pernikahan paling romantis di dunia. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu datang dan menikahiku di atas awan warna-warni. Su Qingyu berkata sambil tersenyum, memikirkan adegan film klasik itu, dan mereka berdua tidak bisa menahan tawa. Pagi selanjutnya, semua orang sedang duduk di meja makan sambil sarapan. Sebagai bos, Ye Shikai dan Su Qingyu secara alami duduk di tengah, sementara orang-orang dari Istana Dunia Bawah duduk di kedua sisi. Bos, kita sudah lama di Gancheng, kapan kita akan kembali? Kata Miehun tiba-tiba. Qingyu, bisakah kamu pergi ke dapur dan mengambilkan saus salad untukku? Ye Shikai menoleh dan berkata dengan ringan. Baiklah, tunggu sebentar. Su Qingyu berdiri setelah mendengar ini dan berjalan ke dapur. Miehun, apakah terjadi sesuatu di Istana Dunia Bawah? Ye Shikai tahu bahwa Miehun tidak akan mengatakan ini begitu saja. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan yang tidak bisa dia katakan, jadi dia sengaja mengusir Su Qingyu.
Ghost baru-baru ini mengirim pesan bahwa para dewa utama yang baru dipromosikan itu sangat gelisah, dan ada kecenderungan bagi mereka untuk bergabung. Jadi Ghost mengirim pesan teks khusus tadi malam, mendesak kami untuk kembali secepat mungkin. Miehun mengungkapkan kekhawatirannya, dan Ye Shikei berpikir keras. Sekarang para komandan Istana Dunia Bawah tersebar di Eropa, Yanjing dan Gangcheng. Kekuatan mereka memang terlalu tersebar. Terutama di pangkalan Istana Dunia Bawah, hanya ada 2 komandan yang tersisa, Hantu dan Badak Hitam. Jika cacingnya dihitung, jumlah orangnya hanya 3 orang. Meskipun masih banyak penjaga Istana Dunia Bawah, Ye Shikei tahu betul bahwa orang-orang ini bukanlah tandingan dewa tertinggi. Bab 398. Kekhawatiran Ghost bukan tanpa alasan. Meskipun 2 dewa utama, Dewa Perang dan Dewa Bulan, menjaga pangkalan dunia bawah, kekuatan musuh itu seperti bayangan, dan mereka sulit untuk disingkirkan dan diberantas. Kita memang harus kembali untuk bertahan. Mimpi buruk pun bergema. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi, kalian semua harus kembali ke pangkalan hari ini dan berhati-hati di jalan. Ye Shikei tampak berpikir sejenak, lalu berkata ringan. Kalau begitu, Bos, apakah Anda dan kakak ipar akan kembali ke Yanjing? Miehun bertanya ragu-ragu. Ini hampir selesai. Aku akan kembali setelah menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Ye Shikei mengangguk sedikit. Pada saat ini, Su Qingyu juga keluar dari dapur. Apa yang sedang kamu bicarakan? Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, mereka mempunyai beberapa urusan yang mendesak, jadi mereka harus meninggalkan kota Hong Kong hari ini. Ye Shikei menggigit roti dan berkata dengan ringan. Begitukah? Kalau begitu, kalian semua harap berhati-hati. Su Qingyu berkata dengan khawatir. Kota Hong Kong, keluarga Su. Ye Shikei mengendarai mobil dan berputar berkali-kali sebelum memasuki hutan ini. Ketika dia memikirkan fakta bahwa rumah ini awalnya milik pesaing tetapi direnggut oleh Su Lei untuk ditinggali, dia merasa sedikit jijik. Su Lei sungguh murah hati dan tidak merasa canggung sama sekali. Ketika orang kaya memilih rumah, mereka selalu meminta beberapa ahli Feng Shui untuk mengukur Feng Shui, tetapi Su Lei tampaknya tidak mempercayainya sama sekali. Hal ini mengingatkan Ye Shikei pada alias Dun Cleostes, yang menelan segalanya dan menerima semua orang. Memikirkan penampilan Su Lei, Ye Shikei merasa tertekan entah kenapa. Dia tidak dapat melihat menembus orang ini. Meski dia tampak baik, dia sebenarnya sangat licik. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan di Hong Kong, tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Tetapi sekali lagi, keluarga Su itu kecil, dan menurut generasi Su Lei, hanya ada satu gadis bernama Su Han yang tersisa. Jika kita membangun hubungan baik dengannya sekarang, maka ketika Su Han mengambil alih grup Su di masa mendatang, bukankah kita akan memiliki pendukung yang sangat kuat? Ahem, Ye Shikei bukanlah tipe orang yang hanya mementingkan keuntungan. Dia hanya memikirkan Su Qingyu. Jika ada mitra seperti Su Group, ditambah Wu Group, maka perkembangan Tiannya di Gangcheng tidak akan terbendung. Begitu saya sampai di depan pintu rumah Su, saya melihat gadis kecil Su Han berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan kecilnya. Ahem, Xiao Han, mengapa kamu berdiri di luar? Ye Shikei memarkir mobil dan berjalan di depan Su Han. Hehe, pelatih, ayo cepat masuk. Su Han tersenyum dan meraih lengan Ye Shikei, menariknya langsung ke dalam rumah dan membawanya ke sebuah ruangan besar yang kosong. Pelatih, ayo berlatih di sini, oke? Su Han berkata sambil tersenyum. Baiklah. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Ye Shikei mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya secara misterius. Di dalamnya terdapat batu giok biru tua dengan beberapa karakter Cina kuno terukir di atasnya. Jelaslah bahwa itu sudah cukup tua. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Ye Shikei berkata sambil tersenyum dan menyerahkan kotak kecil itu. Indah sekali. Terima kasih, pelatih. Su Han dengan gembira mengeluarkan batu giok dan mengikatkannya di lehernya. Matanya penuh dengan bintang dan tampaknya dia sangat puas dengan hadiah ini. Potongan batu giok biru tua ini diperoleh Ye Shikei dari Siang Qi di Gunung Suci. Bentuknya seperti potongan batu giok kecil, namun mengandung energi kuat dan dapat mengatur fungsi tubuh manusia. Sangat bermanfaat bagi orang awam dan praktisi. Pelatih, bagaimana kita harus berlatih selanjutnya? Sama seperti Anda, terbang di atas atap dan berjalan di atas tembok. Su Han berkata sambil tersenyum penuh semangat. Tampaknya dia tidak tahu apa itu kultivator, jadi dia hanya bisa menggambarkannya secara abstrak. Ambil ini dulu. Ye Shikei tersenyum misterius,
dan mengeluarkan buku kuno seperti trik sulap, yang membuat Su Han bersemangat. Pelatih, apa ini? Su Han tengah mengamati simbol-simbol di buku-buku kuno itu sambil tampak bingung. Ye Shikai tersenyum. Itu semua adalah karakter Cina kuno, jadi tentu saja dia tidak dapat memahaminya. Pertama-tama duduklah dan tutup mata Anda, lalu atur pernapasan Anda. Akan ada sedikit rasa sakit dalam prosesnya, jadi bersabarlah. Ye Shikai berkata dengan ringan dan berjalan di belakang Su Han. Setelah dia siap, Ye Shikai menekan beberapa titik akupuntur utama dan beberapa titik akupuntur di dekat dantian. Butiran keringat sebesar kacang tiba-tiba muncul di dahi Su Han. Pelatih, ini sedikit sakit. Su Han menggertakkan giginya dan bertahan. Ye Shikai membantunya membuka titik akupunturnya sehingga dia bisa mulai berlatih. Secara umum, semakin bugar fisik seseorang, semakin sedikit rasa sakit yang akan dideritanya dalam prosesnya. Su Han sangat berbakat, jadi rasa sakit yang dideritanya sangat kecil. Akan segera baik-baik saja. Ye Shikai menyuntikkan aliran energi internal ke dalam tubuhnya untuk membantunya menstabilkan kondisi fisiknya dan menghilangkan rasa sakit pada saat yang bersamaan. Aliran energi internal terus-menerus menyerang batasan dalam tubuh Su Han. Dia hampir sampai. Semenit kemudian, Ye Shikai menarik kembali tenaga dalamnya, tubuh Su Han melunak dan dia terjatuh, namun ditangkap dengan mantap oleh sebuah tangan besar. Pelatih, apakah ini baik-baik saja? Su Han berkata dengan terengah-engah. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Baru saja, untuk membuka meridian, Su Han menanggalkan tubuh bagian atasnya dan hanya menyisakan sepotong pakaian dalam. Sekarang dia merasa sedikit malu. Keindahan yang kabur itu begitu memikat. Baiklah, itu bagus. Ye Shikai mengangguk, dan membiarkan Su Han beristirahat sejenak sebelum dia mengeluarkan buku kuno itu. Xiao Han, perhatikan gerakan latihanku nanti. Setelah kamu mempelajarinya, kamu bisa berlatih sendiri. Ye Shikai berkata dengan ringan, melihat buku kuno itu dan menunjukkannya di depan Su Han. Menurut ide Su Lei, dia tidak ingin Su Han menjadi seorang kultivator. Mengapa? Karena membunuh adalah jalan yang tidak ada jalan kembali. Jadi Ye Shikai juga secara khusus menemukan buku kuno untuk berkultivasi. Ini berbeda dengan buku-buku kuno yang ditujukan untuk membunuh. Jalur kultivasi Su Han bukanlah untuk membunuh. Kekuatan internalnya lebih untuk menjaga tubuhnya. Selama Su Han berkultivasi dengan benar dan memperpanjang hidupnya, hidup hingga lebih dari 100 tahun jelas bukan masalah. Akan tetapi, dia tidak sepenuhnya tanpa kekuatan. Bahkan kultivator yang paling rendah sekalipun dapat mengalahkan orang biasa sesuka hatinya. Di masa depan, jika dia bertemu dengan gangster atau hooligan, Su Han dapat mengatasinya sepenuhnya. Hal ini dapat dianggap sebagai terwujudnya mimpinya untuk menjadi pahlawan wanita. Su Han mengikutinya dan mengedarkan energi internalnya sesuai dengan buku kuno. Ye Shikai tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap bakatnya. Dia mengerti semuanya setelah membacanya sekali saja. Jika dia berlatih buku-buku pertarungan kuno itu, dia mungkin akan lebih kuat dari Ye Shikai di masa depan. Pelatih, saya merasa sangat rileks. Rasanya seperti punya energi yang tak ada habisnya. Saya merasa segar kembali. Rasanya benar-benar berbeda. Su Han melakukan latihan itu beberapa kali dalam satu tarikan napas, lalu membuka matanya dan berkata dengan keras karena kegembiraan. Mulai sekarang, kau harus berlatih sesuai dengan petunjuk buku kuno ini. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menjadi seorang ksatria wanita. Ye Shikai tersenyum sedikit. Bab 399. Ya, itu hebat. Su Han melompat kegirangan. Lompatan ini sungguh luar biasa. Diperkirakan ia melompat setinggi 2 meter dan hampir menghantam langit-langit. Su Han begitu takut hingga dia menepuk dadanya. Dia tampak aneh karena terkejut. Ye Shikai tidak dapat menahan tawa. Ini adalah efek dari kekuatan internal. Sejak saat itu, Su Han juga menjadi seorang kultivator. Tentu saja fisiknya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Tapi sekarang tampaknya Ye Shikai masih harus mengajarinya cara mengendalikan keluaran kekuatan internal. Jika tidak, itu akan sangat menyusahkan dalam hidupnya. Misalnya, ketika berjabat tangan dengan seseorang, dia mungkin secara tidak sengaja meremukkan tulang telapak tangan orang tersebut. Baiklah, Xiao Han, aku akan meninggalkan Gangcheng besok, kamu harus berlatih dengan baik. Setelah kegembiraan, Ye Shikai berkata dengan ringan, semua hal baik pasti berakhir. Hanya dalam beberapa hari, Ye Shikai memiliki perasaan yang sangat dekat terhadap Su Han. Namun, mereka berasal dari dua tempat yang berbeda, dan Ye Shikai akhirnya harus kembali ke Yanjing.
Dia tidak bisa tinggal di Gang Cheng selamanya. Ah, pelatih, tidak bisakah kau tinggal beberapa hari lagi? Aku baru saja mulai belajar. Benar saja, saat Suhan mendengar Ye Shikai pergi, wajah kecilnya tiba-tiba terkulai, dan dia tampak lesu. Jangan khawatir, saya akan sering datang ke sini. Pelatih juga punya pekerjaan sendiri di Yanjing dan saya akan segera kembali. Ye Shikai juga enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mentraktirmu makan malam, pelatih, sebagai tanda perpisahan. Suhan memaksakan senyum. Dia masih sedikit sedih di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti alasannya dan tidak mengganggunya. Pelatih, Anda mau makan di mana malam ini? Saya akan mentraktir Anda. Semuanya punya takdirnya sendiri. Kenapa kita tidak kembali ke tempat kita pertama kali bertemu? Dengan begitu, kita bisa punya awal dan akhir. Ye Shikai berkata secara misterius. Di kios-kios makanan di kota Hong Kong. Pengunjung restoran masih sama banyaknya seperti biasanya, dan untungnya mereka berdua datang lebih awal dan berhasil mendapatkan tempat duduk. Pada awalnya, Ye Shikai menyelamatkan Suhan, dan nasib mereka dimulai dari sini. Meskipun ini bukan terakhir kalinya Ye Shikai dan Suhan bertemu, dia masih berpikir akan lebih bermakna untuk makan di sini. Xiao Han, kamu seorang wanita kaya, mengapa kamu datang ke sini untuk makan di warung makan terakhir kali? Ye Shikai berkata dengan rasa ingin tahu sambil memakan nasi dalam panci tanah liat di depannya. Ayahku tidak pernah mengizinkanku makan di sini sejak aku masih kecil, tapi aku suka makan. Itulah sebabnya aku mengusir pengawalku terakhir kali, tapi akhirnya aku diganggu oleh sekelompok perusuh. Suhan menikmati makanan di depannya sepenuhnya. Ia makan sampai mukanya berminyak, sama sekali tidak peduli dengan sopan santun di meja makan, dan sama sekali tidak memiliki sikap seperti wanita muda. Aku tidak tahu kalau kamu masih saja memberontak. Ye Shikai berkata dengan nada bercanda. Hehe, ibuku meninggal sangat dini, dan aku, ayahmu, harus menjadi ayah sekaligus ibu. Kadang-kadang, aku merasa dia lebih cerewet daripada ibu pada umumnya. Suhan berkata dengan sedikit mengeluh. Jadi, bagaimana ayahmu memperlakukanmu? Ye Shikai bertanya, dan pada saat yang sama, dia mengetahui tentang karakter Sulei dari profil Suhan. Sangat bagus, tapi sedikit cerewet dan mencampuri urusan orang lain. Suhan menggigit kaki ayam di depannya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Meskipun aku tidak tahu seperti apa Sulei, setidaknya aku tahu dia adalah ayah yang baik. Pelatih, lihat di sana, lihat cepat. Tiba-tiba, Suhan meraih lengan Ye Shikai, mengguncangnya keras, dan menunjuk ke arah yang tidak jauh. Ada apa? Ye Shikai meletakkan sumpitnya dengan enggan dan melihat ke arah jari itu. Di kejauhan, ada meja berisi orang-orang yang sedang minum, bermain permainan minum, berteriak-teriak dan membuat keributan. Setelah mengamati lebih teliti, dia menyadari bahwa mereka adalah para berandalan kecil yang telah menggoda Suhan terakhir kali. Betapa sempitnya jalan yang mereka temui. Apa, kamu ingin membalas dendam pada mereka? Ye Shikai menatap Suhan sambil menggertakkan giginya, jelas sekali dia sangat tidak rela. Ya, Suhan mengangguk dengan tegas, tapi aku khawatir aku tidak bisa mengalahkan mereka. Anda lupa bahwa Anda bukan lagi orang biasa. Percayalah pada pelatih dan kalahkan saja mereka. Ye Shikai dengan tenang meminum seteguk bir dan melambaikan tangannya dengan santai. Tidakkah kau ingin menjadi seorang prajurit wanita? Mengapa kau tidak berani sekarang? Baiklah, aku pergi sekarang. Suhan menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berdiri, menuangkan segelas bir ke mulutnya, dan berjalan menuju sekelompok orang itu selangkah demi selangkah. Bajingan, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Suhan berjalan di depan sekelompok orang dan tiba-tiba berteriak, tetapi nadanya jelas terdengar kurang percaya diri. Itu normal. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis kaya, pernah melihat pemandangan seperti itu? Lagi pula, dia baru saja diganggu terakhir kali dan trauma psikologisnya belum hilang. Hei, bukankah ini gadis yang terakhir kali? Dia berani datang ke rumah kita. Ayo kita kejar dia, teman-teman. Melihat kejadian itu, pemimpin gangster itu langsung teringat kejadian terakhir kali. Ketika dia melihat wajah cantik Suhan, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau. Seperti itulah sifat orang cabul. Tunggu sebentar, bos, mari kita lihat apakah orang itu ada di sana terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang gangster berdiri dan menangkap pemimpinnya. Orang yang sedang dibicarakannya adalah Ye Shikai. Terakhir kali, hanya ada 2 dari mereka, tetapi mereka melukai lebih dari 30 orang.
Karena itu mereka sangat takut pada Ye Shikai. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada seorang gadis kecil bernama Su-han. Baru pada saat itulah mereka merasa lega dan menerkamnya. Ah. Saat gangster itu menyentuh Su-han, dia masih merasa bersalah dan melambaikan tangannya, tetapi adegan selanjutnya berada di luar dugaan semua orang. Gangster pertama yang menyerbu telah menghilang dari tempat itu, terbang seperti layang-layang yang talinya putus, merobohkan semua meja dan kursi seperti bola bowling. Tak seorang pun menyangka seorang gadis kecil dapat mempunyai kekuatan sebesar itu, dan mereka semua berdiri di sana dalam keadaan linglung. Apa yang kalian lakukan di sana? Ayo, semuanya. Pemimpin geng itu berteriak keras, dan kawanan gangster itu tiba-tiba terbangun dan terus menyerbu ke arah Su-han. Semua orang berpikir dalam hati, ini ilusi, ini ilusi. Namun ini bukanlah ilusi. Dentuman, dentum, dentum. Dengan suara tinju, para gangster di depan semuanya terpental. Su-han menatap tangannya dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana tangannya bisa begitu kuat. Dia sekarang akhirnya mengerti betapa kuatnya para kultivator dibandingkan dengan orang biasa. Kalian semua, berkumpullah. Su-han mengangkat sudut mulutnya sedikit dan mengacungkan jari tengahnya ke arah para gangster di depannya. Ayo. Pemimpin geng itu tidak mempercayainya dan memerintahkan anak buahnya untuk maju. Ye Shikai sedang minum bir dengan tenang di samping. Orang-orang idiot ini benar-benar mencari kematian. 2 menit kemudian, hanya selusin pria yang mengerang kesakitan dan tertinggal di tanah. Pelaku di balik layar sebenarnya adalah seorang gadis. Su-han berdiri di tengah kerumunan, tersenyum penuh kemenangan, sementara orang banyak bertepuk tangan. Bab 400. Pelatih, saya mengalahkan mereka semua. Su-han dengan gembira melemparkan dirinya ke Ye Shikai. Melihat selusin huligan mengerang kesakitan di tanah, Ye Shikai mulai bersimpati kepada mereka. Mereka tidak melakukan apapun kali ini, tetapi mereka dipukuli tanpa dosa. Namun, dilihat dari reaksi orang banyak, orang-orang ini telah menggertak pasar untuk waktu yang lama, dan mereka pantas diberi pelajaran oleh Su-han. Bagaimana? Rasanya enak, kan? Ye Shikai berkata sambil tersenyum dan menyerahkan sebotol bir kepada Su-han. Tentu saja, aku sekarang juga seorang pejuang wanita, haha. Pelajaran sudah selesai, mari kita kembali dan melanjutkan makan. Ye Shikai mengangguk dan mengabaikan para penjahat itu. Mereka akan segera pergi dan dia tidak berani memprovokasinya lagi, apalagi meminta bantuan. Bandara kota Hong Kong. Hari ini, Ye Shikai dan Su Qingyu akan kembali ke Yanjing. Setelah mengalami banyak hal di kota pelabuhan, akhir ceritanya akhirnya bagus. Kesepakatan bisnis telah selesai, organisasi roh makam dibubarkan, dan hubungan antara keduanya menjadi lebih kuat. Banyak orang datang untuk mengantar mereka, termasuk Wu Yu, Tianjing dan kelompoknya, Cheng Luoqi, dan Su-han. Ouyang Feng telah mengirim pesan teks sebelumnya yang mengatakan bahwa dia harus melaksanakan misi, jadi tidak nyaman baginya untuk datang dan mengantar mereka. Kapten Ye, semoga perjalananmu aman. Cheng Luoqi berganti pakaian kasual. Kulitnya yang berwarna gandum tiba-tiba menunjukkan kemampuannya, dan sosoknya seperti seorang penggila kebugaran. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Ye Shikai erat-erat. Tuan Ye, Nona Su, selamat datang di Hong Kong lain kali. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berperan sebagai tuan rumah. Wu Yu memegang erat tangan Ye Shikai. Dia sangat sibuk dengan kerjasama antara kedua perusahaan itu, jadi dia sangat sibuk. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Shikai akan meninggalkan Hong Kong hari ini, dia segera bergegas. Terima kasih, Tuan Wu. Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Ahem, Tuan Ye, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Bisakah saya bicara sebentar? Tianjing terbatuk 2 kali dan berkata dengan agak canggung. Ekspresi aneh melintas di wajah Ye Shikai dan dia melihat arlojinya. Qingyu, masih ada waktu 1,5 jam sebelum pesawat lepas landas. Tianjing dan aku akan pergi dan berbicara satu sama lain tentang sesuatu. Kamu tunggu di sini sebentar. Ye Shikai ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ringan. Baiklah, silakan. Aku akan menunggumu di sini. Su Qingyu mengangguk dan menjawab. Dia sedikit tidak menyukai Tianjing. Meskipun Tianjing telah menyelamatkan hidupnya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahaya dan kerugian yang dialami Ye Shikai sebagian besar disebabkan oleh Tianjing. Di dalam kafe di bandara. Tianjing, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku sedang terburu-buru. Ye Shikai berkata dengan tidak sabar. Sejujurnya,
dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan Tian Jing saat ini. Tuan Ye, saya punya sesuatu di sini yang mungkin menarik minat Anda. Tian Jing melihat sekeliling dan mengeluarkan tabung reaksi dari sakunya, yang berisi sepotong kulit. Apa ini? Ye Shikai menyeruput kopi dan berkata dengan ringan. Potongan kulit ini ditemukan di laboratorium biologi Gangcheng. Orang-orang saya mengumpulkannya secara tidak sengaja saat mereka membersihkan tempat kejadian. Tian Jing melanjutkan. Lalu apa? Tuan Ye, apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali Zhao Rou diracun di penjara Biro Keamanan Nasional? Wajah Tian Jing tampak serius dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Serpihan kulit yang ditemukan di tempat kejadian perkara saat itu telah diuji dan benar-benar sesuai dengan kulit yang diambil di laboratorium. Telah dipastikan bahwa serpihan tersebut berasal dari orang yang sama. Lalu apa? Tugasmu adalah memperingatkan kejahatan dan menghukum penjahat, melenyapkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan, serta menjaga perdamaian dunia. Apa hubungannya denganku? Ye Shikai membalas dengan tidak sabar. Dia tidak ingin membantu Tian Jing lagi, tetapi dia masih sedikit terkejut dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Tian Jing benar, berarti orang yang meracuni Zhao Rou dan membantu Lian Mo adalah orang yang sama. Tuan Ye, apakah Anda tidak ingin mencari tahu dalang di balik semua ini? Itu akan menjadi pencapaian yang hebat. Tian Jing sedikit panik saat melihat sikap Ye Shikai. Saya tidak mau, saya benar-benar tidak mau. Lagi pula, apakah penghargaan itu milik saya? Tampaknya penghargaan itu diberikan kepada Anda, seorang pejabat penting dari Biro Keamanan Nasional. Ye Shikai berkata dengan nada sinis. Itu hanya mimpi untuk ingin menggunakannya sebagai senjata. Mendengar ini, Tian Jing segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dan kartu bank dari sakunya. Ini adalah medali yang diberikan oleh pemerintah kota Hong Kong, dan ini adalah bonus untuk operasinya. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Tian Jing berkata dengan tulus. Ye Shikai menghela napas panjang. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Tian Jing bukanlah tipe orang yang serakah akan uang, ketenaran, dan harta. Dia sebenarnya ingin menyelesaikan tugasnya, tetapi dia memilih orang yang salah. Ye Shikai memiliki banyak kerabat di sekitarnya, yang berarti dia ditakdirkan tidak dapat mengabdikan dirinya pada operasi tersebut. Dulu mungkin, tapi sekarang tidak. Tidak perlu. Saat aku di militer, aku menerima banyak penghargaan. Soal uang, menurutmu aku masih peduli? Ye Shikai berkata dengan nada meremehkan. Tuan Ye, masalah ini. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Aku tidak akan peduli lagi. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan saat kembali ke Yanjing. Ye Shikai menolak langsung dengan suara dingin. Baiklah, pesawatnya akan segera lepas landas. Aku akan kembali dulu. Aku akan mentraktirmu makan. Ye Shikai mengeluarkan 2 lembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Tanpa menunggu Tian Jing selesai berbicara, Ye Shikai berbalik dan pergi. Di pesawat. Apa yang ingin Tian Jing bicarakan padamu? Su Qingyu berkata sambil tersenyum. Itu hanya masalah kecil. Dia bilang dia akan mentraktirku makan saat dia kembali ke Yanjing. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Wajah Su Qingyu berubah dingin. Setelah sekian lama bergaul, keduanya saling mengenal dengan baik. Su Qingyu bisa tahu sekilas apakah dia bersikap acuh tak acuh atau tidak. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menyembunyikan kebenaran dariku dan kamu tidak akan berbohong kepadaku. Melihat Ye Shikai tetap diam, Su Qingyu melanjutkan dengan ekspresi serius. Setelah melalui banyak hal, dia menjadi sangat sensitif terhadap reaksi Ye Shikai. Yah, ini tentang kasus terakhir. Lakukan saja yang terbaik dan jangan ikut bersenang-senang. Seperti yang diharapkan, Su Qingyu memberikan peringatan langsung dan dingin. Saya sangat menghargai hidup saya, jadi saya menolaknya dengan tegas. Ye Shikai berkata berulang kali. Dia khawatir Su Qingyu akan salah paham. Itu bagus. Su Qingyu berdiri dan mengambil selimut dari pramugari. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu kelihatannya sangat lelah akhir-akhir ini. Sebaiknya kamu tidur siang dulu. Su Qingyu membaringkan sandaran kursi hingga rata, membiarkan Ye Shikai berbaring, lalu dengan hati-hati menutupinya dengan selimut. Kabin kelas 1 dilengkapi dengan baik, dan Su Qingyu secara khusus mengurangi kegelapan sedikit untuk membantu tidur. 20 menit kemudian, napas teratur Ye Shikai bisa terdengar di kabin. Dia sangat lelah akhir-akhir ini dan segera tertidur lelap. Su Qingyu membuka sabuk pengamannya,
lalu perlahan berjalan ke sisi Yesikai, dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya, dan menekan tombol di jarinya. Bersambung.